dan mempertanyakan kelanggengan bahkan kesetiaan salah satu dari mereka ini, dan akankah mereka akan bersama-sama selama-lamanya. Dan bahkan malah lebih menganggap jika Lesti itu lebih sukses dibandingkan Rizky Bilar, dan ada anggapan bahwa Rizky Bilar ini menumpang hidup kepada Lesti. Sekali lagi dan lagi, memang Rizky Bilar pernah bilang juga kalau tidak salah di sini bahwa Lesti itu bukan tipenya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dalam sebuah konten yang diunggah oleh Fadi Iskandar di channelnya, yang sempat menjadi trending 5 dan masih trending hingga beberapa hari setelahnya, Rizky Bilar ini dikupas tentang bagaimana dia menanggapi penilaian dan pendapat orang-orang dari lovers dan hatersnya. Dan yang menarik, saat judul yang disematkan di sini adalah pengakuan Rizky Bilar bahwa Lesti ini adalah dunia akhiratnya. Betulkah? Apakah ini yang memang akan terjadi? Di luar berita-berita yang juga meragukan dan mempertanyakan kelanggengan bahkan kesetiaan salah satu dari mereka ini, dan akankah mereka akan bersama-sama selama-lamanya. Kita akan melihat menggunakan kartu-kartu ini. Saya kira berita yang terus menerpa kedua orang ini adalah sebuah ekses, suatu hal yang mengikuti apa? Mengikuti betapa besarnya dan viralnya mereka. Apa yang terjadi ini sepertinya adalah pasangan dari keviralan itu sendiri. Saat orang-orang pun terus kemudian mempertanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Semakin tinggi pohon maka semakin kencang angin bertiup di atas sana. Saya melihat bahwa ini sebenarnya yang terjadi dengan pasangan suami istri ini. Memang akhirnya keraguan itu muncul karena sesuatu yang sangat magical dan ajaib ini terjadi kepada mereka berdua. Saya bahkan sempat menyebut sesuatu yang di awal dikira settingan, ini akhirnya dibuktikan dengan pernikahan mereka berdua dan membuahkan hasil pernikahan seorang bayi laki-laki mungil yang lucu dan usaha-usaha di sekitar mereka hingga hari ini. Banyak yang meragukan karena ini memang sebuah cerita yang too good to be true. Mungkin beberapa orang bilang kalau ya mereka berdua ini pantas. Tapi kalau yang saya lihat, mengapa kisah cinta Lesti dan Rizky Bilar ini menjadi viral adalah karena Lesti ini banyak sekali mewakili wanita-wanita Indonesia. Memang kebanyakan ini seperti Lesti, kalau boleh jujur. Berbeda dengan wanita-wanita yang mungkin sering dijumpai oleh Rizky Bilar di lokasi syuting. Seperti kita ketahui, sinetron Indonesia yang lebih cenderung memilih pemeran wanita yang kalau bukan keturunan bule atau cantik dan berkulit putih, tinggi semampai, atau kalau tidak yang berwajah oriental. Coba lihat Heiko van der Vecken. Kita lihat lagi kalau layar lebar ada Chelsea Islan, atau mungkin Natasha Wilona yang wajahnya oriental. Wanita kebanyakan seperti Lesti pasti tidak akan lolos audisi sinetron. Tapi ternyata dia berprestasi di bidang yang lain, menjadi diva dangdut papan atas, dan bahkan malah lebih menganggap jika Lesti itu lebih sukses dibandingkan Rizky Bilar, dan ada anggapan bahwa Rizky Bilar ini menumpang hidup kepada Lesti. Kombinasi antara kedua perbedaan itu tadi yang membuat orang-orang bertanya-tanya, apakah ini too good to be true? Saya jadi ingat mungkin 20 tahunan yang lalu saat berita pernikahan pemeran catatan si boy, yaitu Ongki Alexander, yang menikah dengan istrinya yang hingga saat ini mereka masih bersama, yang bernama Laura kalau tidak salah, yang di luar ekspektasi orang-orang yang berharap bahwa seorang Ongki Alexander mungkin akan menikah dengan seseorang secantik Meriam Bellina. Hal ini yang terus kemudian mewakili harapan dari banyak orang yang menonton. Dan saya kira hal ini juga yang di akhir ramalan nanti akan saya sampaikan, yang membuat mereka akhirnya berdua ini bertahan, dan saya bahkan bilang mungkin saja ini akan untuk selama-lamanya. Sekali lagi dan lagi, memang Rizky Bilar pernah bilang juga kalau tidak salah di sini bahwa Lesti itu bukan tipenya. Tetapi akhirnya dia memilih. Dia akhirnya membuat sebuah pilihan untuk memilih Lesti. Dan apa yang akhirnya membawa dia kepada pilihan tersebut adalah apa yang selama ini juga disaksikan oleh seluruh netizen di Indonesia dan didukung oleh sebagian besarnya yang menamakan dirinya sebagai Leslar. Lesti yang sudah dari sosok dan juga parasnya mewakili kebanyakan wanita Indonesia, mewakili juga perjuangan mereka dari nol menjadi seseorang yang sangat terkenal dan tetap humble. Dan bisa jadi inilah yang terus kemudian membuat Rizky Bilar akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Lesti alih-alih kepada gadis-gadis di sinetron yang mungkin juga dengan gampang bisa dia dapatkan. Untuk yang sampai di titik ini masih menganggap saya body shaming, mohon maaf, bukan itu maksudnya. Tetapi coba kita lihat pemilihan model atau mungkin putri Indonesia atau putri apapun itu, pasti akan memiliki karakter yang hampir sama dengan pemain sinetron. Dan saya katakan begini karena Lesti ini bukan termasuk ke dalam golongan ini tadi. Tapi tetap Rizky Bilar akhirnya memilih karena
akhirnya dia menjadi dewasa dan mengetahui bukan tentang apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam hati. Tapi sebenarnya itu bukan isu yang utama. Yang saya lihat adalah sebuah pengadilan dari masyarakat yang mengatakan bahwa Rizky Bilar ini numpang hidup. Memang tidak bisa dipungkiri saat akhirnya bersama dengan Lesti, nama Rizky Bilar belum sebesar Verrell Bramasta. Bukan pemain sinetron kelas A atau papan atas saat itu. Sedangkan Lesti di sisi yang lain mungkin bisa dianggap akan menjadi calon diva di masa mendatang, bahkan mungkin sudah, dengan teknik vokalitasnya, kemampuannya di atas panggung, rendah hatinya, dan juga cerita yang membuat dia menjadi sukses seperti ini. Tapi ternyata tidak banyak yang diketahui oleh masyarakat bahwa sebenarnya mereka ini saling mengisi, saling menyeimbangkan timbangan yang kurang, dan mereka saling melengkapi sesuatu yang tidak dipunyai oleh pasangannya. Kalau kita mengambil kata-kata dari Verrell, bukan Verrell Bramasta tapi Verrell Prayogo, maaf kalau maksa di sini, sebaiknya jangan dibanding-bandingkan karena sesuatu yang terjadi kemarin itu sudah terjadi dan saat ini mereka sudah suami istri. Mereka sudah menjadi satu dan tidak ada artinya membandingkan siapa yang lebih dibandingkan yang lainnya. Bahkan dalam konten bersama Fadi Iskandar ini, di mana kalian harus nonton dan subscribe channelnya, Rizky Bilar mengatakan bahwa banyak hal yang Lesti ternyata tidak ketahui. Selama ini Lesti bekerja keras, mencari uang, dan terus kemudian diberikan saja kepada orang tuanya dan selesai. Sampai akhirnya Rizky Bilar mengajarkan investasi, membagi semuanya dengan baik agar semuanya tetap mendapatkan hak, tapi juga tetap masa depan ini diperhatikan, mengajari tentang bagaimana kerja cerdas itu seharusnya dilakukan, dan tentu saja ini nggak bisa dihitung hanya dengan apa yang dilihat oleh masyarakat bahwa Lesti lebih terkenal dan Rizky Bilar ini tidak seterkenal Lesti. Maka saya boleh katakan berdasarkan kartu ini, kadang kita menilai sesuatu padahal kita belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, tapi untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan untuk menghubungi nomor di bawah ini. Siapa tahu kalian pengen tahu juga siapa yang akan menjadi dunia akhirat kalian. Dan di sini yang saya lihat dari Rizky Bilar, karena kebetulan memang dia yang ada di konten itu, dia berpikir bahwa ini adalah fase berikutnya, di mana dia harus menjalani kehidupan dengan akhirnya membuat perusahaan dengan 55 hingga 60 orang yang bekerja di dalamnya, memanage istrinya agar bisa bekerja dengan lebih cerdas dan mengutamakan keluarga, dan apapun yang mungkin saja ini adalah skenario yang bisa ditiru oleh pekerja seni mungkin seperti saya juga. Dan di sini dia mengaku tidak aji mumpung tapi memaksimalkan apa yang ada di depannya. Dan saya pikir siapapun pria itu jika diberikan kesempatan yang sama akan bodoh jika tidak mengambil pilihan yang diambil pula oleh Rizky Bilar ini. Dan pada akhirnya kita akan tahu bahwa Rizky Bilar ini adalah man of family, orang keluarga, dan dia berpikir apapun itu semua akan berawal dan berakhir di keluarga. Dan dia memutuskan memilih Lesti karena Lesti adalah wanita yang juga berorientasi kepada keluarga. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang juga akan sulit ditemukan dalam pemikiran wanita di zaman seperti sekarang. Maka ini mungkin nilai lebih yang tidak terlihat atau dinilai oleh orang-orang yang mempertanyakan kesetiaan Rizky Bilar. Yang juga harus diperhatikan adalah mereka semua ini sebenarnya adalah pribadi yang kuat, memulai dari nol. Pribadi yang awalnya diremehkan dan terus kemudian menjadi sesuatu yang mereka harapkan. Dan mereka pun tidak lupa dan ingin membantu orang lain di sekitar mereka. Maka saya akan melihat bahwa ikatan di antara mereka ini akan kuat. Bahkan keraguan saya di awal pertemuan mereka pun, yang saya pikir mereka berdua ini hanya sepakat untuk membuat konten. Tapi akhirnya konten mereka ini adalah konten of their life. Mereka memang akhirnya menyadari, mengetahui bahwa cinta sejati adalah konten mereka yang sebenarnya. Dan jika ada orang-orang yang terus kemudian berkata sumbang, ini adalah orang-orang yang mempertanyakan keseriusan. Orang-orang yang mempertanyakan jangan-jangan salah satunya memanfaatkan yang lainnya. Tapi saya kira kenapa juga kita harus berpikir seperti itu? Pilihan sudah diambil dan semua resiko juga sudah diketahui. Dan kalau saya pikir lebih banyak manfaat daripada resikonya dalam cerita ini. Kembali bahwa ini adalah jodoh yang saling melengkapi. Dan kehidupan mereka akan berangsur dengan lebih baik lagi seiring dengan berjalannya waktu. Walaupun kemarin Baby L sempat mengalami sebuah operasi kecil yang harus dialami, yang saya kira ini juga sesuatu yang berat dialami oleh pria sekecil Baby L ini tadi. Tapi saya kira cobaan dalam perjalanan mereka yang baru berjalan 2 tahun ini akan menempa kehidupan mereka untuk selama-lamanya. Dan untuk pasangan siapapun yang sudah melalui jalan yang mereka lalui, saya kira perjalanan berikutnya tidak akan lebih sulit lagi. Apakah akan ada cobaan? Orang-orang yang mendekat
dan ingin memanfaatkan atau mengambil sebuah keuntungan sehingga akan merugikan mereka. Saya kira semua itu pasti ada dan kita tetap tidak akan bisa apa-apa dengan kemungkinan itu. Semua orang pasti akan terekspos dengan hal yang sama. Asalkan kita dan mereka ini masih tetap berpegang kepada apa yang mempersatukan mereka, mengingat kembali apa yang membuat mereka bersama, dan menghitung ulang agar keputusan berikutnya tidak menghilangkan ini. Maka saya pikir kehidupan keluarga yang harmonis dan abadi, paling tidak di dalam kehidupan ini pasti akan terjadi. Dan jika demikian, saya rasa betul kalau mengatakan bahwa Lesti memang adalah dunia dan akhirat Rizky Bilar sekarang dan nanti. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.